Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selva Matasari, NIM 2017 143254. Di sini saya akan menjawab soal UAS. Yang pertama yaitu soal pertama, jelaskan kenapa seorang guru perlu melakukan pengembangan pembelajaran dan jelaskan dampak positif negatif dari pengembangan pembelajaran. Karena seorang guru pada saat di lapangan dialah yang menentukan implementasi. Di sini hampir semua bergantung dengan kreativitas dan ketekunan seorang guru, karena dialah mengetahui situasi dan kondisi pada saat di lapangan. Guru hendaknya mampu dan melaksanakan metode mengajar yang sesuai dengan kemampuan siswa. Adapun dampak positifnya yaitu 1. Adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetisi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang kedua yaitu kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Yang ketiga yaitu pengurangan jumlah mata pelajaran dari 12 menjadi 10. Yang keempat, mata pembelajaran muatan lokal bisa terintegrasi ke dalam mata pelajaran penjaskes, seni budaya, prakarya, dan budidaya. Yang kelima, jumlah jam bertambah 6 per minggu akibat perubahan pendekatan pembelajaran. Kalau dampak negatifnya yaitu pertama, kurikulum dibuat tidak melalui riset dan evaluasi yang mendalam. Yang kedua, memberatkan siswa karena jam pelajaran ditambah padahal siswa mempunyai batas maksimal waktu konsentrasi dalam belajar. Yang ketiga yaitu ketidaksiapan guru karena terkesan mendadak. Yang keempat, jumlah jam yang terlalu banyak. Yang kelima yaitu penyiapan guru butuh waktu yang lama. Soal yang kedua, jelaskan faktor-faktor yang harus dilakukan guru sebelum melakukan pengembangan. Yang pertama yaitu persiapan akan situasi dan kondisi, di mana hal yang paling utama dalam mempersiapkan diri sebelum mengajar adalah tentang situasi dan kondisi. Yang kedua, persiapan mengenai peserta didik. Sebelum mengajar, ada baiknya kita perlu menganalisa dalam memahami peserta didik, baik itu sifat, tingkah laku, maupun kemampuan belajar. Yang ketiga yaitu persiapan rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana guru yang baik adalah guru yang mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran sebelum ia mengajar. Persiapan ini berfungsi sebagai skenario proses pembelajaran agar lebih mempermudah dan menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih terarah pada tujuan pembelajaran. Yang terakhir yaitu persiapan terhadap bahan yang akan disajikan atau yang disampaikan, yaitu sebagai pengajar, guru hendaknya menguasai bahan dan atau materi pelajaran yang akan diajarkan serta senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kemampuannya. Soal yang ketiga yaitu sebutkan apa saja yang biasa dikembangkan oleh seorang guru selain bahan ajar, yaitu selain bahan ajar, media, karena sebagai alat bantu untuk memperjelas pesan yang akan disampaikan oleh guru. Soal yang keempat, coba jelaskan langkah-langkah dalam mengembangkan bahan ajar. Dalam mengembangkan bahan ajar yaitu ada 5. Yang pertama, analisis, perancang, pengembangan, evaluasi, dan revisi. Yang pertama yaitu tahap analisis, di mana tahap untuk mencari informasi mengenai perilaku dan karakteristik awal. Yang kedua yaitu perancangan, adalah tahap perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan hasil analisis, pemilihan topik mata pelajaran, pemilihan media dan sumber, serta pemilihan strategi pembelajaran. Yang ketiga, tahap pengembangan merupakan tahap penulisan bahan ajar yang secara utuh apa yang dapat ditulis.
Yang terakhir yaitu tahap evaluasi, merupakan tahap yang harus dilalui untuk memperoleh masukan bagi penyempurnaan bahan yang telah dikembangkan. Soal yang kelima, jika seorang guru melakukan pengembangan bahan ajar, apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatannya? Yang harus kita perhatikan yaitu dapat disimpulkan bahwa bahan ajar itu merupakan bagian dari sumber belajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis dan bahan tidak tertulis. Bahan ajar atau teknik material terdiri atas dua kata, yaitu teaching atau mengajar dan material atau bahan. Baiklah, sekian jawaban UAS dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.